Bulan suci Ramadan ini adalah bulan pembersih, bulan agung kata Rasulullah SAW, bulan penuh rahmat, bulan pelebur dosa. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat. Antara salat yang satu dengan salat yang lain, antara Jumat yang lalu dengan Jumat ini, begitu pula Ramadan yang lalu dengan Ramadan tahun ini adalah mukaffirat, penghapus, pelebur dosa. Nah, ini patut kita syukuri, patut kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini memang kullu mauludin yuladu alal fitrah, kita itu suci. Jadi kita wa nafakhtu fihi min ruhi, roh yang Allah tiupkan ke dalam jasad kita itu suci, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Salah satu yang membuat suci orang termasuk bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW, balam siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridaan, diampuni dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, kata Rasulullah SAW, kita itu keluar dari bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Cuman masalahnya, apakah semua orang dapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan itu? Tadi kita dengarkan oleh protokol bahwa pembahasan kita pada malam ini adalah bahaya iri hati dan dengki. Di antara bahayanya iri hati dan dengki ini adalah salah satu yang tidak mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan adalah orang yang memiliki sifat iri hati. Ya, nak engka pada ikapesa ya lewe, kongka yero siri-siri hati ya punai dengki. Salah satunya kata Rasulullah SAW, orang yang tidak mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, asal nabita, celakalah, celakalah dan celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan lalu keluar dari bulan suci Ramadan itu tidak diampuni dosanya. Salah satu yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki penyakit hati, yaitu iri hati. Yang ingin kita tahu agi aseng iri hati. Apa itu pengertian iri hati? Siri hati ya sang ogi. Kalau kita buka kitab-kitab akhlak, salah satu pengertian iri hati itu adalah keinginan seseorang kepada orang yang didengkiwi itu adalah zawalun ni'mah. Dia menginginkan bahwa nikmat yang didapat orang yang didengkiwi itu, diiriwi itu hilang, sirna. Dia mengharapkan seperti itu kah? Nasenge istilahnya tahu ketawa di atas penderitaan orang lain. Itu salah satu ciri orang yang dengki itu. Kalau orang kena musibah, dia gembira. Kalau orang dapatkan nikmat, dia susah. Inilah salah satu orang yang dengki. Sifatnya orang yang dengki itu. Sebenarnya sifat manusia itu adalah sifat yang suci. Mapacing itu sifatnya tahu. Kenapa bisa memiliki sifat seperti ini? Sementara sifat dengki itu adalah sifatnya setangi.
bukan sifat manusia itu. Sifatnya manusia adalah fitrah, kesucian. Tetapi kenapa bisa manusia magai? Harus dipertanyakan nih, kenapa bisa manusia memiliki sifat yang jelek seperti ini? Nasanabita, setiap manusia melakukan dosa, apa yang terjadi? Nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Jadi setiap orang yang melakukan dosa itu ada noda-noda hitam di hatinya. Mata melakukan dosa, mata tadi itu mengantarkan sinyal-sinyal ke hati, lalu ada titik hitam. Lidah berdusta, ada lagi titik-titik hitam di hati, sampai akhirnya hatinya penuh dengan dosa dan noda, sehingga datanglah berbagai macam penyakit, di antaranya adalah iri hati. Kenapa iblis laknatullah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia memiliki sifat iri hati ini, sehingga dia dilaknat oleh Allah, dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Bayangkan, ilalangi surga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa orang muncul yang namanya iri hati? Kenapa bisa ada namanya dengki? Ini perlu kita tahu, karena dengan mengetahui itu bisa kita obati itu. Bisa kita supaya hilang itu rasa iri, hilang itu rasa dengki. Makanya persoalan penyebab itu harus kita tahu. Sehingga ulama-ulama tasawuf itu menjelaskan kepada kita, di antaranya yang menyebabkan orang iri hati itu adalah adanya permusuhan. Si musuh tahu makanya kata Rasulullah SAW, la tabagadu wa la tahasadu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling hasud, dengki, iri hati, jangan. Makanya nasanabita, orang yang iri hati, orang yang dengki ini dilarang dalam agama. Nalarang agama tak bermusuhan, tahu, karena dengan sebab permusuhan ini timbul iri hati. Nakusi musuh nih tahu hari pertama, karena tiap hari itu amal ibadah kita, puasata, taraweta, salat parduta itu dilapor oleh malaikat. Ada malaikat al-mu'aqibat yang melapor itu, dilapor oleh hari pertama masih diterima, hari kedua masih diterima, hari ketiga masih diterima, pas hari keempat asapung Allah Ta'ala stop, aja jolong mana itu, tangguhkan dulu amal ibadahnya orang ini, jangan dulu diteruskan ke atas. Nanti orang ini tidak baku bombe mi dekna baku dengki iri hati, baru diterima amalnya. Coba, makanya natek itu Nabi dilarang oleh agama kita saling dengki iri hati lebih dari 3 hari. Naku naliwan niaro. Makanya nasa Nabi al mu'min laisa hasid. Itu untuk metepoe sifatnya salah satunya itu tidak pendengki. Tidak pendengki itu naku angkat teman nasa ngalian nama tepa nato masih iri hati. Surah istighfar, surah istighfar itu tahu di antara apa, jangan sampai kita terjangkiti sifat seperti ini. Nade risengelewe. Makanya Andre Gurutta itu dia jelaskan kepada kita di antara ciri-cirinya. Kada engkau rupai iri hati aku punai, di antaranya ciri-cirinya itu ada keinginan kita senang kalau melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua ciri-cirinya itu adalah selalu menyepelekan orang. Nah, sepelekan itu dia pandang enteng orang, dia hina orang, dia ucapkan kata-kata yang tidak bagus. Aku engkau tahu, napa ujai tahu, berarti itu salah satu sifat iri hati yang harus diistighfarkan.
Makanya naku ongkair sifat ero istighfar ki, karena bahayanya kita tidak dapatkan malam kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya bahayanya iri hati ini, supaya kita tahu, kita sudah mengerti, oh ternyata ini iri hati, begini ciri-cirinya. Bahayanya lagi, diantara bahayanya iri hati ini, nasangnya Nabi Muhammad SAW, iyyakum bil hasad, hati-hatilah kalian dengan hasad, karena sesungguhnya sifat dengki itu, iri hati itu adalah al-muhlikat, salah satu sifat yang menghancurkan. Al-muhlikat nasa nabita, sifat yang menghancurkan. Kenapa Rasulullah mengatakan sifat yang menghancurkan? Iyyakum bil hasad, hati-hatilah dengan iri hati. Fa innal hasadah, karena sesungguhnya iri hati itu yakulul hasanat, dia memakan itu, dia makan itu kebaikan-kebaikan kita, dia makan itu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, dia makan itu kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena salah satu dosa besar itu adalah iri hati. Magai. Kenapa ulama sepakat, ulama memasukkan iri hati ini adalah dosa besar? Karena orang yang iri itu sebenarnya adalah orang yang tidak rida dengan ketentuan Allah. Nasangnya pun Allah Ta'ala, seseorang yang rida dengan ketentuan Allah, nakui poji kita rida dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal sekecil apapun yang dilakukan orang itu Allah ridha kepadanya. Tetapi namu maka kerajaan nayero mak da 7 juta sumbangan nayero tahu, tapi dia tidak terima, dia tidak ridha dengan ketentuan Allah, Allah juga tidak terima amalnya. Makanya salah satu sifat iri hati itu, bahayanya itu adalah, diantaranya adalah dia tidak terima ketentuan Allah. Nah kude nak terima ketentuan atau pun Allah Ta'ala, iya nahi nasang andre gerutta dosa besar. Kemudian bahayanya ini iri hati adalah dia makan kebaikan-kebaikan kita, nanreiro asa nabita. Sementara pada saat yang sama orang yang diiriwi itu mendapatkan kebaikan kita, nalai. Biasa nabita makutanai li sahabae manil muflis, siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat. Asal sahabae yoro, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak ada uangnya, orang yang tidak ada bekalnya. Nasa nabita cocok mana mu itu, tetapi yang tepat adalah orang yang banyak ibadahnya, banyak puasanya, banyak sumbangannya, banyak kebaikannya, tapi datang di akhirat nanti dia aniaya orang, dia dengki orang, sehingga amal ibadahnya yang banyak begitu semuanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan malam kemuliaan di bulan suci Ramadan ini bisa kita dapatkan dengan syarat toba itawe kagak sipa dengki punai. Mulai malam ini masih ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan, itu adalah istighfar ki, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agiasa mohon ampun dan toba minta astagfirullah, tidak dalam arti naseng andre gurutta toba ki diiringi dengan penyesalan, berjanji tidak akan mengulang lagi. Dan bagusnya kalau ada orang diiriwi itu, kalau iri kepada seseorang itu, misalnya kita iri kedudukannya tinggi, jangan berharap bahwa orang itu kedudukannya hilang atau lengser dari jabatannya, jangan. Nasang andre gurutta, seharusnya kamu berdoa, ya Allah, saya minta kepadamu, mudah-mudahan saya atau generasi saya atau keluarga saya dapatkan juga kedudukan seperti itu. Ilauki, atau kita doakan orang itu agar panjang umurnya, sehat umurnya, agar nasu malaikat yang aku doakan yang tahu walaka mislu dzalik, kamu juga dapatkan seperti itu.
Tetapi naku de iri hati mitawe kalau mudah-mudahan mati sojoi, mudah-mudahan lenyek jabatan apa nasa malaikat. Apa kata malaikat? Walaka mislu dzalik. Kamu juga dapatkan seperti itu. Jadi orang yang iri hati itu bukannya naik di sisi Allah, tetapi dia dapat laknat Allah, dia dapat murka Allah, dan dia apa yang dia harapkan itu dia tidak dapat apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin saya jelaskan bahwa suatu hari Nabi berada dalam majelis. Lalu Nabi berkata bahwa sayadkhulu fi majlisikum hadza, akan masuk nanti di majelis kita ini rajulun min ahlil jannah, ada nanti penduduk surga nanti masuk di majelis kita. Itu sahabat semua melihat, siapa ini? Oh, datang laki-laki yang biasa, dia tenteng itu sandalnya, sandal jepitnya, dia masuk di majelis Rasulullah. Besoknya kata Rasulullah lagi, saya dahulu fi majlisikum hadza, akan masuk nanti di majelis kita ini salah satu penghuni surga. Itu lagi laki-laki, besoknya itu lagi, 3 kali, sehingga ada sahabat penasaran apa yang dilakukan orang ini. Ternyata intinya orang ini tidak sama sekali memiliki rasa iri, rasa dengki kepada sesama muslimnya. Bahkan sebelum dia tidur, dia doakan semua orang muslim. Makanya naku melok kisah lama pakan jari niat itu harus diperbaiki. Innama yub'atsun nasu ala hasbi niyatim. Ketahuilah masa Nabi sesungguhnya orang nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya. Saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi diri saya dan hadirin jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.